Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Modera ID SPDI, salah satu guru PAI di SMP Negeri 32 Batanghari. Dan saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG BIT 1 UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan 4 dengan model TPAK. Siap, gerak. Cepat, gerak. Siap, gerak. Gerak, cepat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 7 SMP Negeri 32. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Semua siap. Berdoa dimulai. Beri syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hadir semua? Baik. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan mengecek kondisi kelas kita. Apakah masih ada sampah? Coba lihat kiri kanan dalam sorotnya. Terima kasih. Baik, anak dan bapak, untuk menambah rasa cinta terhadap tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Ayo maju, maju satu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apakah anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba. Ya, Kita belajar tentang Asmaul Husna. kita belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Apa saja yang kita pelajari? Coba. Coba, apa? Asmaul Husna yang kita pelajari ialah Al-Alim, Al-Qabir, As-Sami, Al-Basir. Ya, Asmaul
pelajari pada minggu lalu tentang Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Qadir, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Basir. Materi pelajaran kita pada hari ini ialah meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan beramal baik dan menjauhi amalan buruk. Apakah kalian mengetahui nama-nama malaikat yang wajib kita imani? Tahu? Ini ada yang tahu sebagian, ada yang tidak tahu. Ya. Yang selanjutnya, berapakah jumlah malaikat yang wajib kita imani? Berapa? 10 malaikat yang wajib kita imani. Baik Bapak, pada minggu ini kita akan belajar tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan menyaksikan video pada layar InFocus. Silakan anak-anak untuk mengamati video pembelajaran sebagai berikut. Dikisahkan para santri sedang memperbincangkan perilaku kiainya yang selalu menganak emaskan salah satu santrinya. Mendengar perbincangan santrinya, sang kiai pun memanggil mereka. Kepada para santrinya, sang kiai berkata, "Ambillah buru-buru ini, lalu sembelihlah di tempat yang tidak ada satu pun yang mengetahuinya." Para santri kemudian langsung bergegas membawa burung yang diberikan sang kiai dengan memotongnya sekaligus. Mereka menyebar ke seluruh tempat yang dianggapnya sepi. Ada yang pergi ke belakang rumah, ke pekarangan, bawah jembatan, dan lain sebagainya. Dengan bangga, mereka kembali membawa burung-burung yang sudah dipotong. Sementara ada satu santri kembali dengan membawa burung yang masih hidup. Semua santri mengejeknya dengan berkata, "Dasar santri kesayangan, takut dia tidak berani memotong burung." Si santri ini pun diam saja sambil menuju rumah sang kiai. Sesampainya di rumah sang kiai, para santri berkata, "Kiai, kami sudah melakukan apa yang Kiai perintahkan, kecuali satu santri ini. Ternyata santri yang selama ini Kiai sayang adalah seorang yang penakut." Kemudian sang Kiai bertanya kepada santri yang tidak memenuhi perintahnya itu, "Kenapa kamu tidak memenuhi perintahku?" Si santri ini menjawab, "Kiai, bagaimana saya bisa memenuhi permintaan Kiai? Sementara saya tidak menemukan tempat yang tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat melihat." Sang Kiai meminta penegasan lagi, "Tolong jelaskan mengapa kamu tidak memenuhi perintahku." "Kiai, di dunia ini tidak ada tempat yang sepi dari penglihatan Allah dan malaikat-malaikatnya. Malaikat Raqib dan Atid selalu mengawasi apa yang dilakukan manusia. Atas dasar itulah saya tidak bisa memenuhi perintah Kiai." Sang Kiai dengan bangganya mengatakan kepada para santri yang lain, "Saya sangat menyayangi santri ini karena ia jujur. Siapa yang jujur
akan saya sayangi. Semua santri tertegun mendengar pernyataan sang kiai. Baik anak-anak Bapak, dari kisah yang sudah ditampilkan di layar Infocus, dapat Bapak jelaskan kembali bahwa kisah tadi menceritakan kepada kita bahwa seseorang dimanapun dia berada dan dimanapun mereka bertempat tinggal, pasti ada yang mengawasinya, ya, yang mengawasinya. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua ada malaikat yang mencatat semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, oleh seseorang. Kalau dia berbuat baik, maka akan dicatat oleh malaikat Rohim. Kalau dia melakukan perbuatan salah, akan dicatat oleh malaikat Atid. Ya, jadi malaikat yang 10 tadi semuanya mempunyai tugas masing-masing. Ya, kalau kita mengamati dari kisah tadi bahwa setiap tingkah laku, bahwa setiap perbuatan manusia, seseorang yang dilakukannya pasti akan dicatat oleh malaikat sebagai amal baik ataupun amal buruk. Jadi dari kisah tadi menggambarkan kepada kita bahwa siswa harus berbuat baik. Bapak semuanya, tadi kita sudah menyaksikan penayangan video tentang kisah antara santri dengan kiainya yang menceritakan keteladanan beriman kepada malaikat. Hari ini kita akan berdiskusi. Bapak akan membagikan beberapa kelompok. Kelompok 1 akan membahas tentang apa itu malaikat. Kelompok 2 membahas tentang sifat-sifat malaikat. Kelompok 3 membahas tentang perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Kelompok 4 akan membahas tentang nama dan tugas malaikat. Anak-anak Bapak semuanya, silakan cari jawabannya di Google ataupun di YouTube. Hari ini Bapak mempersilahkan anak-anak semuanya untuk membawa HP-nya. Tapi setelah pembelajaran nanti, HP-nya harus dikumpulkan kembali kepada Bapak. Ya, hari ini kita dibolehkan untuk membawa HP. Silakan untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 1, Cici, silakan ambil. Kelompok 2, Arum Sarsa. Kelompok 3, Zaskia. Kelompok 4, Huda. Jadi anak-anak Bapak sudah mengambil LKPD-nya, silakan cari jawabannya di Google ataupun di YouTube. Dan nanti setelah anak-anak Bapak sudah mengerjakannya, masing-masing kelompok mempresentasikannya ke depan melalui layar Infocus, dan masing-masing kelompok maju semua untuk menampilkan hasil karya. Silakan anak-anak Bapak untuk membentuk kelompok masing-masing.
kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1 menampilkan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu sebagai berikut. LKPD kelompok 1. Maka itu malaikat dalam membukai menciptakan dari nur atau cahaya tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya adalah kelompok 2. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Hasil diskusi kelompok 2. LKPD kelompok 2. Jelaskan sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat tidak pernah menyombongkan diri, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah durhaka, selalu bertasbih, tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayo turun nih. Lagi. LKPD kelompok 3. Sebutkan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Malaikat makhluk gaib. Jin makhluk gaib. Manusia makhluk yang tampak. Malaikat selalu patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jin ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Jin mempunyai nafsu. Manusia mempunyai nafsu. Malaikat tidak makan dan minum. Jin makan dan minum. Manusia makan dan minum. Malaikat pikirannya jernih. Jin pikirannya berubah-ubah. Manusia pikirannya berubah. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan kelompok 4 untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. LKPJ kelompok 4. Sebutkan nama dan tugas malaikat. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. 2. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkala atau trompet pada hari kiamat. 4. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. 5. Malaikat Rofi bertugas mendatangkan bayi manusia. 6. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. 7. Malaikat Munkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. 8. Malaikat Nakir bertugas menanyakan manusia di alam kubur. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Demikian
presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih. Tadi kita sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kembali lagi seperti semula. Oke, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita simpulkan pembelajaran kita. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bapak Melati. Satu, iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah SWT benar-benar ada. Saya Pak. Silakan ini. 5. Kita harus memiliki perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, bahwa iman kepada malaikat adalah percaya, kemudian kepada malaikat itu bersifat gaib. Malaikat yang wajib kita imani ada 10. Malaikat itu bersifat berbeda dengan jin dan manusia. Yang terakhir, kita harus mencerminkan sikap beriman kepada malaikat. Refleksi pelajaran kita pada hari ini, dengan mempelajari iman kepada malaikat akan membuat kita mawas diri, ya atau tidak? Ya. Yang kedua, dengan introspeksi diri membantu kita memahami ajaran Islam dengan lebih baik lagi, ya atau tidak? Ya. Ayo Bapak semuanya, untuk materi selanjutnya, materi minggu depan kita akan belajar tentang sholat. Anak-anak Bapak semuanya, pelajaran kita untuk hari ini sudah berakhir. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca